serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan selamat duduk kembali. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Kita akan mengangkat lagi pujian yang terambil di dalam Kidung Jemaat nomor 35, tercurah darah Tuhanku. Tercurah
kami. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami datang menyembah Tuhan, kami dapat layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami dan kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian yang terdapat dalam himne jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. Nama
mari kita sama-sama mengangkat pujian mengatakan penuhkanlah rezekiku. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sapa dulu samping kiri kanannya. Kan luar biasa. Ya, begitu kan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati dan pikiran kita sehingga kita dijamah Roh Kudus, diberi hikmat dan pimpinannya bagi kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas nafas hidup yang boleh kami nikmati hingga sampai saat ini Tuhan. Dan kami merenungkan hidup ini Tuhan, bahwa hidup kami ini ada di bawah kendali dan otoritas Allah. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa ingin dan rindu selalu bergantung pada Roh Kudus. Rindu terus hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami percaya hidup ini ada Tuhan hanya karena kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mohon pengurapan Tuhan bagi kami melalui Roh-Mu. Jamahlah hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami boleh beroleh hikmat dan boleh memahami apa yang menjadi maksud kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Begitu juga seluruh jemaat yang ada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi pikiran hati kami, sehingga Tuhan kami boleh memahami dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika ada hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, mungkin itu Tuhan melalui alat-alat komunikasi, mungkin itu Tuhan melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Tuhan kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Bila kami boleh fokus Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan yang mulai dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu satu judul firman Tuhan yang akan saya bawakan, yaitu hidup bergantung pada Roh Kudus. Katakan sama-sama, hidup bergantung pada Roh Kudus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1, ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Ada juga sudah saya siapkan di slide ya. Mari kita baca bersama-sama, yaitu Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku Yohanes, saudara-saudara dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam pertempuran menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan, bahkan yang melakukannya dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam memasuki ataupun sedang menjalani akhir-akhir zaman ini, ya, tentu kita membutuhkan yang namanya dikuasai oleh Roh. Tentu kita membutuhkan yang namanya perlu ada kuasa daripada Roh yang harus memimpin kita. Nah, saudara, tentu kalau tanpa Roh Kudus akan banyak orang-orang yang tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Bahkan saudara-saudara, orang sudah mulai banyak stres karena pandemi COVID-19 ini berkepanjangan. Stres dia. Ya, tapi saudara-saudara,
percaya orang-orang bisa kuat walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini. Saya yakin dan percaya itu karena kekuatan daripada Roh Kudus. Amin. Karena kekuatan yang ada di dalam diri kita, yaitu dari Roh Kudus. Nah, makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya mau tanya, saudara sudah menerima Roh Kudus? Halo? Saudara sudah menerima Roh Kudus? Iya, saudara. Saudara, kapan kita menerima Roh Kudus? Sejak saya dan saudara terima Yesus, di sanalah Tuhan meneraikan yaitu Roh-Nya kepada saya dan saudara. Sejak kapan? Sejak kita bertobat, sejak kita terima Yesus, sejak hidup ini kita berubah, mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di sanalah Tuhan berikan pada saya dan saudara yaitu Roh Kudus. Makanya itu saudara-saudara, kalau sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, hidup kita, ya saudara-saudara, kalau kita menyadari boleh kita itu melewati masa-masa sulit, boleh kita lewati masa-masa yang sangat sukar, bahkan masa-masa duka, saudara, itu adalah karena pertolongan Roh Kudus. Bahkan saudara pun, kalau kita belajar tentang firman Allah secara detail, kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu siapa yang mendorong? Siapa yang mengatakannya? Dan Alkitab dikatakan itu adalah bahwa Roh Kudus itulah yang menolong saya dan saudara untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada, kalau kita mendalih kuasa ataupun kekuatan kita, itu tidak bisa, saudara. Jadi semuanya adalah pertolongan dan pengurapan dan kuasa yang daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya untuk itu perlu kita belajar bersama-sama bahwa di dalam Kisah pasal yang ke-10, ya, Kisah pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 juga berkata demikian. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita pahami juga. Ternyata saudara-saudara, bahwa Yesus pun melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu di sana adalah pelayanan-pelayanan. Yesus melakukan mujizat itu setelah Yesus dikuasai Roh Kudus. Yesus juga menyembuhkan orang sakit, ya, setelah Yesus dikuasai Roh Kudus. Bahkan juga Yesus membangkitkan orang mati, ya, setelah Yesus diurapi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Bahkan melakukan mujizat-mujizat yang lain, memberikan 5.000 orang makan setelah Yesus apa? Setelah Yesus diurapi Roh Kudus. Allah mengurapi Yesus, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, kapan Yesus mulai melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Setelah Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, maka turunlah di atas Yesus yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, mulai dari sana Yesus bisa melakukan perkara-perkara ajaib, perkara besar, yaitu menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Saya mau tanya dulu saudara,
Yesus itu ya umur 2 tahun, ya umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, Yesus Tuhan dah. Yesus Allah dah. Allah. Tapi apakah sudah melakukan mujizat? Belum. Saya mau tahu, Yesus umur 12 tahun, Yesus Allah dah. Allah. Apakah Yesus sudah menyembuhkan orang sakit dan mencelitkan mata yang buta? Belum. Nah, kapan Yesus mulai melakukan hal-hal itu? Setelah Yesus mulai dibaptis dan Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada Yesus sehingga dia melakukan mujizat-mujizat dan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Nah, jadi jangan salah paham juga saudara ya, nanti keliru teologinya. Wah, berarti sebelum Yesus dibaptis, belum menerima kuasa Roh Kudus, wah berarti Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, hal ini membuktikan supaya bahwa orang-orang ataupun kita bisa melihat peranan Roh Kudus itu sangat penting. Bisa saja Allah atau Yesus melakukan mujizat-mujizat sebelum Yesus umur 32 tahun, sebelum dia dibaptis, bisa saja. Tetapi pentingnya harus kita ingat di sana adalah ada peranan Roh Kudus. Kalau Yesus saja itu diurapi Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara besar, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, betapa kitanya itu sangat memerlukan Roh Kudus. Amin. Kalau Yesus saja itu harus diurapi dengan Roh Kudus, betapa saya dan saudara yang lemah ini sangat membutuhkan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hidup ini penting kita dikuasai oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, karena kita secara pribadi tidak sanggup, tidak bisa melewati perjalanan hidup ini kalau tanpa Roh Kudus. Nah, tadi dikatakan di sana Wahyu 1 ayat 9 itu, yaitu aku Yohanes, ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Istilah Yohanes ini di Pulau Patmos tadi bahwa dikatakan dikuasai Roh Kudus atau hidup dalam Roh. Artinya di sana adalah bahwa Roh Kudus sedang memimpin hidupnya, menguasai hidupnya. Nah, sekarang kan banyak orang lebih memilih hidupnya dipimpin secara daging, ya kan? Banyak orang memilih hidupnya itu dikuasai oleh daging. Nah, sehingga Roh Kudus itu, waduh, dinomorduakan. Wah, saudara-saudara, kan ketika keinginan daging itu sudah berkuasa, biasanya orang-orang berkata aji mumpung, ya kan? Ya, mumpung sepi, ya kan? Mumpung gak ada orang yang lihat. Ya, padahal jangan, sekalipun tidak dilihat istrimu kamu selingkuh, Tuhan lihat, ya. Nah, mumpung sepi nih, ya kebetulan lagi saya lapar ini, mangga ini menanti nih, mangga orang di situ, ya gak ada orang lihat dulu samping kiri kanan. Tapi Roh Kudus jangan. Tapi karena dikuasai daging yang begitu lapar dan haus, ambil saja. Nah, saudara-saudara, daging lemah, roh penurut, sehingga terkadang kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Iya kan? Saudara, saya mau tanya dulu, saudara berbuat jahat sejujurnya itu kehendak kita enggak? Sebenarnya enggak. Ya, tidak. Karena apa? Kita sudah hidup dalam Kristus.
saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlulah mulai saat ini kita pahami hidup ini, kita harus mau dipimpin Roh Kudus, mau dikuasai Roh Kudus, ya, supaya apa? Kita bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa sih ataupun bagaimana ciri-ciri yang dikuasai dan yang bergantung pada Roh Kudus? Yang pertama adalah hidup dalam firman. Katakan sama-sama, hidup dalam firman. Katakan sampai kiri kanan, kamu harus hidup dalam firman. Haleluya. Saudara-saudara, hidup dalam firman ini sangat penting, saudara-saudara. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 tadi, ya. Ayat yang ke-9, ya. 1, 2, 3. Aku Yohanes, saudara-saudara, dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah, ya, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, oleh karena firman Allah, saudara-saudara, firman Allah yang mendorong dia, Roh Kudus mendorong dia untuk apa? Dia itu memberitakan firman, memberitakan firman kepada 7 jemaat. Tadi dikatakan ayat yang ke-11 itu, kirimkan kepada ke-7 jemaat. Coba slide berikutnya. Kirimkan kepada ke-7 jemaat. Yaitu di mana? Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, Filadelfia, dan Laodikia. Jadi saudara, Yohanes dikuasai Roh untuk menyampaikan firman. Nah, kalau kita bisa membaca berikutnya, itu Wahyu pasal 1, itu ada peringatan-peringatan dan pesan-pesan firman Allah kepada ke-7 jemaat. Ada jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamos, nah itu ada di situ. Nanti bisa dibaca di rumah. Nah, supaya apa? Disampaikan pesan-pesan, supaya ada pertobatan. Nah, tujuan Tuhan mengilhamkan firman, ya, mengilhamkan firman supaya apa? Supaya bisa bertobat. Supaya bisa bertobat, itulah yang disampaikan kepada Yohanes. Ya, Roh Kudus memimpin dia untuk menyampaikan firman itu. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam 2 Timotius pasal yang ini, ya, pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 17 bisa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman itu bermanfaat untuk mengubah hidup seseorang. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk membuat orang bisa bertobat. Saudara, saya belum pernah mendengar kesaksian orang, dulu saya itu jahat, tapi karena saya belajar fisika, saya bertobat. Saya dulu itu orangnya itu, waduh, saya orangnya marah, suka marah. Tapi karena saya belajar bahasa Indonesia, saya menjadi orang baik dan orang yang kalem. Pernah dengar tidak gitu kesaksian orang, saudara? Tapi saya pernah mendengar, dulu saya itu orangnya jahat sekali. Tapi ketika saya ikut dalam program pemuridan, membaca Alkitab, saya sekarang bertobat dan menjadi orang yang melayani. Kesaksian itu banyak saya dengar. Karena apa? Karena firman.
Satu kali saudara-saudara, ada seorang Afrika yang punya postur tubuh yang tinggi besar. Ya, saudara-saudara, dia sedang duduk di bawah pohon karena dia senang membaca Alkitab. Nah, dia membaca Alkitab dengan serius. Nah, tiba-tiba ada seorang turis yang lewat. Dia kaget, dia lihat orang Afrika ini sedang membaca Alkitab di bawah pohon begitu rindang dan begitu sangat menikmati membaca Alkitab. Kemudian datanglah orang Afrika ini. Dia berkata, "Ngapain kamu baca Alkitab? Sekarang kamu baca Alkitab itu sudah enggak up to date lagi. Sekarang zaman modern, sekarang zaman teknologi, Alkitab itu sudah ditinggalkan. Gak ada lagi gunanya." Kemudian datang orang Afrika ini. Dia melirik, kemudian baca lagi. Kemudian datang lagi orang turis ini. "Lebih baik kamu bekerja. Ngapain kamu itu baca-baca Alkitab? Gak ada manfaat dari situ." Wah, karena dia dibully terus, karena dia sedang membaca Alkitab, dia berdiri, saudara. Orang Afrika ini berkata, "Kamu tahu gak? Dulu saya itu adalah kanibal." Tahu kanibal? Orang yang suka makan orang. Tapi karena Alkitab ini saya sekarang jadi makan rumput. Tahu makan rumput, makan sayur. Ya, saya sekarang udah suka lagi makan orang. Tapi tolong, kalau sampai kamu nanti masih menghina saya karena baca Alkitab, kau juga nanti makan kalau dibina. Artinya saudara-saudara, bahwa ternyata Alkitab, firman Allah itu sanggup mengubah hidup seseorang. Amin. Ya, rajin baca Alkitab, saudara-saudara. Cuma yang lagi repot sekarang itu kan, saudara, kita pegang Alkitab 1 kali seminggu. Itu pun saudara, kalau udah mau ke gereja, biasanya nyari dulu, lupa ditaruh di mana. Ya. Dan yang kedua, yang lebih repotnya lagi, saudara, kalau udah seminggu baru dibawa ke gereja, biasanya Alkitab berdebu. Jadi dilap dulu, saudara. Habis ke gereja, simpan lagi. Minggu depan lagi, lupa di mana taruh lagi, berdebu lagi, saudara. Syukur-syukur masih ada Alkitab. Di rumah mungkin juga nggak ada Alkitab. Kenapa nggak ada Alkitab? Ya Pak Pendeta, sekarang kan zaman teknologi. Saya sudah bawa Alkitab kemana-mana. Saya bawa di handphone. Alasan saudara ya. Saudara-saudara, penting saudara. Alkitab firman Tuhan yang bisa kita baca. Bolehlah, tidak apa-apa. Dengan kemajuan teknologi juga tidak masalah ya. Tapi saudara jangan sampai lupa firman Allah. Alkitab itu bisa mengubah hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 8 juga mengatakan bahwa kita baca sama-sama 1, 2, 3. "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Allah juga menegaskan bagi orang yang rindu hidupnya berhasil, bagi orang yang rindu hidupnya itu beruntung, saudara ya. Bukan buntung, tapi beruntung ya. Saudara, Alkitab mengatakan itu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya adalah bahwa firman itu menjadi sebuah gaya hidup, menjadi kita bawa kemana-mana, yang dalam arti hidup ini adalah sebagai gambar daripada firman. Orang berbuat jahat sama kita, yang kita harus baiki ya, ataupun mungkin orang memfitnah kita, kita harus membalas dengan kebaikan.
dengan kasih. Kita harus memiliki senantiasa kasih dalam kehidupan ini. Adalah menjadi satu gambaran. Ya, apalagi kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menggoda hidup ini dengan dosa. Kita senantiasa hidup seturut firman. Nah itulah, jangan lupa kitab Taurat ini. Nah saudara-saudara, kalau hidup kita ini beruntung, ingin beruntung dan selalu berhasil, ya, jangan lupa kita itu hidup dalam firman. Amin, saudara. Saudara, banyak orang mencari jalan pintas, bukan hidup menurut firman. Bagaimana supaya ingin cepat kaya? Mereka mencari dukun-dukun yang bisa mempercepat kaya. Mereka pergi bertapa di suatu gunung atau gua. Mereka meminta satu pertolongan daripada makhluk ataupun kekuatan-kekuatan gaib. Orang ingin mencari kesuksesan, keberuntungan yang lebih instan. Saudara-saudara yang kasih, tinggalkanlah itu, saudara. Ya, tinggalkan itu semua, karena akan membahayakan hidup kita, saudara-saudara. Karena hal-hal demikian itu kan akan ada nanti ikatan. Ada satu ikatan. Nah, ikatan perjanjian dengan roh-roh kegelapan, sehingga kita dimintain tumbalan, sehingga kita dimintain jiwa kita, sehingga diminta tumbalnya keluarga kita. Saudara-saudara, jangan hati-hati dengan bermain seperti ini. Kalau sampai tidak ada pelepasan, waduh saudara, jangan berharap bisa melihat surga, saudara. Jiwa ditarik ke neraka, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi hiduplah dalam firman Alkitab. Kita menjadi ada sebuah gaya hidup seturut dengan firman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu inilah yang menjadi peta jalan kehidupan ini. Bagaimana kita sampai pada tujuan? Peta jalan hidup kita, bagaimana kita bisa berkemenangan? Perjalanan kita sampai kepada tujuan, hidup kita berkemenangan, hidup kita beruntung. Peta jalannya apa? Firman Allah. Kalau yang biasa kita sering dengar adalah kalau orang bepergian, sekarang itu kan zamannya GPS, ya, GPS, Global Position System. Ya, saudara-saudara, sekarang itu lebih banyak digunakan orang, jadi lebih gampang mau kemana-mana naik mobil pakai GPS. Karena apa? Bisa menuntun kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, hidup ini juga adalah kalau kita ingin perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan, ada yang namanya itu petunjuk hidup, yaitu GPS hidup. Apa GPS hidup? Apa petunjuk hidup itu? Yaitu firman Allah. Firman Allah, amin. Ini GPS-nya. Ya, saudara-saudara, milikilah GPS ini, petunjuk ini dalam hidup kita. Manfaatkan. Kalau kita manfaatkan GPS dalam setiap perjalanan, ya kan? Manfaatkanlah juga firman Tuhan dalam mencapai tujuan hidup kita. Amin. Firman Allah. Kalau orang bilang GPS, wah, ngomongin bahasa Inggrisnya Global Position System. Kalau mau yang lebih gampang, bahasa Indonesianya itu diterjemahkan, goblok pasti sampai. Jadi ya itu. Jadi walaupun kita nggak ngerti apa-apa, kalau ada GPS-nya itu ikuti aja nyampe nanti. Ikuti aja mobil nanti, arahan nanti sampai pada tujuan, saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai menyadari dalam kehidupan ini pentingnya kita itu mengenal Tuhan. Pentingnya kita itu memahami Allah melalui apa? Firman, melalui Alkitab. Tapi saudara, sekarang itu kan berbeda. Orang itu lebih suka ilmu pengetahuan yang lain. Nah, kalau kita bisa melihat, nah coba di sana,
atau teologi, belajar tentang Alkitab, ilmu tentang manusia, belajar orang itu psikologi, ya kan? Atau ilmu tentang binatang, ya biologi ataupun yang nanti menjadi dokter hewan, kan? Atau belajar tentang tumbuhan, biologi ataupun flora dan fauna, ataupun belajar tentang benda, ya belajar tentang fisika. Saudara-saudara, banyak orang bahwa ini dibalik. Jadi biasanya orang itu lebih mengedepankan ilmu tentang binatang ataupun manusia karena nanti dia akan belajar menjadi dokter. Wah, orang mau belajar tentang manusia supaya bisa menjadi orang hebat, seorang psikologi. Nah, saudara-saudara, dan yang terakhir itu biasanya ilmu tentang Allah, tentang Tuhan. Nah, satu kali kan ada satu keluarga, ini ada beberapa anaknya. Panggil satu-satu. Dipanggil satu anak yang pertama. Misalnya kasihlah, kamu nanti jadi apa? Wah, saya mau jadi seorang psikolog. Wah, tidak boleh. Gak ada duitnya nanti dari situ. Kamu harus jadi dokter. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wah mereka memilih. Tiba satu anaknya yang paling goblok, saudara. Nah, kamu yang kelima, kalau kamu tidak usah, kamu belajar teologi saja. Kamu belajar Alkitab. Saudara, anak-anaknya yang pintar itu dikasih psikologi, dokter, segala macam, belajar tentang teknologi. Tapi anaknya yang goblok, saudara, anak yang bodoh malah dikasih disuruh untuk belajar Alkitab. Ya, kamu tidak apa-apa, sekolah Alkitab aja tidak apa-apa. Saudara, repot, saudara. Terbalik, kalau pendeta-pendetanya goblok, saudara, bodoh, gimana jemaat itu? Dari orang bodoh semua. Iya kan? Nah, saudara-saudara, jadi harus yang benar itu adalah ya harus mengutamakan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, teologi. Itu dari sini semua, dari Alkitab. Ini adalah rajanya. Induk daripada semua ilmu pengetahuan adalah Alkitab. Amin, saudara? Jadi jangan dibalik. Jadi Alkitab nomor yang di belakang, tidak. Ini adalah induk daripada semua ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara, saudara yang punya rindu dan yang punya anak yang pintar-pintar, kirim sekolah teologi. Amin. Amin. Aduh, Pak pendeta tidak ada duitnya orang pendeta itu. Apalagi tidak ada gerejanya itu kan. Wah, apalagi nanti hanya sebagai pekerja saja. Aku tidak mau. Anak saya mau jadi orang bisnismen, dokter, segala macam. Susah, saudara. Ya, ingat saudara-saudara, orang yang bukan orang yang belajar tentang segala hal yang di dunia ini adalah orang yang berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat itu adalah orang yang belajar tentang Alkitab. Amin, saudara. Kenapa? Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Banyak orang pintar tapi tidak bijaksana. Karena apa? Tidak ada belajar tentang Alkitab, tentang teologi ini, firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kita buka dalam Mazmur. Ya, kita lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Kita baca. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua,
sebab aku memegang tita-tita. Nah saudara, jadi pemazmur ini menggambarkan orang yang suka firman, orang yang suka membaca Alkitab ini adalah orang yang berhikmat, orang yang lebih bijaksana. Amin saudara. Orang yang mencintai Tuhan itu orang yang lebih berakal budi, lebih berhikmat, lebih mengerti dan lebih bijaksana. Saudara mau jadi orang hikmat, amin? Berhikmat? Mau jadi orang yang berakal budi? Mau jadi orang yang bijaksana, amin saudara? Baca firman, cintailah firman Tuhan ini saudara. Pernah lihat atau mendengar orang pintar dibodoh-bodohin orang berhikmat? Pernah mendengar? Pernah mendengar orang pintar dibodoh-bodohin orang bijaksana? Belum pernah dengar? Nih saya ceritakan saudara, ya. Klik sana. Saudara, satu kali ketemu si Mr. Bean dengan Einstein. Tahu Mr. Bean ya? Lucu orangnya, ya kan? Kayak orang blongon-blongon gitu, ya kan? Ya, kalau kita udah nonton ini kita nggak bisa habisnya dah kalau ketawa sudah. Tahu Einstein kan? Einstein itu kan orangnya pintar kan? Kalau ini adalah IQ nomor 1 yang paling tinggi di dunia loh. Ya kan ketemu mereka. Jadi ketemulah Einstein sama Mr. Bean. Nah, mereka mengadakan suatu pertarungan. Wah, pertarungan luar biasa saudara. Adu otak, adu kepintaran. Nah, datanglah Mr. Bean. Bapak Einstein, saya mau kita berlomba dan bertarung, adu pikiran, adu kekuatan pikiran dan kepintaran. Oh boleh? Einstein kan dengan sombong ngomong gitu. Saya kan orang hebat, saya kan orang pintar di dunia ini. Pasti saya lebih pintar dan lebih hebat dari kamu. Kamu kenapa? Waduh, blon-blon gitu. Mereka sepakat. Terus gimana? Oke, kalau misalnya datang si Mr. Bean, kalau misalnya kamu bertanya kepada saya tidak bisa menjawab, saya kasih kamu $5. Oh, oke, gak apa-apa. Terus setelah ditanya, terus kalau kamu misalnya saya bertanya kepada kamu dan kamu tidak bisa menjawab, kamu kasih berapa saya? Oh, karena dia kan sombong kan. Semua pertanyaan Mr. Bean pasti bisa saya jawab. Sombong dia. Wah, kalau pertanyaan pasti saya bisa jawab. Ya nanti kalau saya nggak bisa jawab nanti saya kasih $500. Wah, senang Mr. Bean saudara ya kan? Oh, dia mulai memikirkan. Mr. Bean mulai apa yang bisa saya kasih pertanyaan buat Bapak Einstein ini. Datang pertama bertanya Einstein kepada Mr. Bean. Mr. Bean, sekarang pertanyaan pertama saya. Berapa jaraknya bumi ke bulan? Waduh, udah tinggi banget ya kan? Mr. Bean juga pasti bingung. Waduh, gimana cara ngitungnya? Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah baca juga ya kan? Saya tidak tahu. Oke, langsung Mr. Bean kasih $5. Nah, setelah itu saudara-saudara, terbalik sekarang yang kedua adalah Mr. Bean bertanya. Sekarang saya yang akan bertanya kepada Einstein. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa yang kakinya 3 naik gunung, turun gunung 4? Nah, bingung Einstein. Apa ya? Naik gunung kakinya 3, turun gunung 4 kakinya. Waduh, bingung dia itu, mulai mikir dia itu. Wah, datang Einstein, bisa telepon teman. Oh silakan, telepon out friend, telepon temannya. Oh nggak ada yang bisa jawab. Dan kemudian bisa buka Google. Oh, Mr. Bean silakan buka Google. Buka Google, nggak dapat dia. Akhirnya saudara-saudara,
Karena udah 1 jam nggak dapat jawabannya, akhirnya apa? Einstein menyerah. Oke, saya tidak bisa jawab, saya kasih $500. Kasih $500. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Einstein tanya, saudara, apa tadi jawaban daripada yang kamu tanyakan itu? Kakinya naik gunung 3, turun gunung 4 kakinya. Tidak tahu, saudara. Saya juga tidak tahu. Saya kasih $5. Dikasih $5. Karena apa? Dia juga nggak tahu, saudara. Akhirnya selesai. Mr. Bean untung. Dia dapat $490. Walaupun dia rugi dari nggak rugi kan, untung. Dia kasih $5 2 kali, dia dapat $490. Wah, blow-on Bean, tapi dia bijaksana. Dia juga nggak tahu. Bisa juga nggak tahu, saudara. Jawabannya, saudara ada yang tahu? Naik gunung 3 kakinya, turun gunung 4 kakinya. Saya nggak tahu, Einstein nggak tahu, Mr. Bean nggak tahu, saya juga nggak tahu, saudara. Nanti kalau saudara tahu, tolong kasih tahu jawabannya. Saya. Nah itu orang berhikmat, bijaksana, orang yang selalu rindu, haus dan juga cinta dengan firman. Tuhan akan berikan hikmat karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya, makanya dalam Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, satu kali ya seorang orang tua yang ingin berangkat ke Jawa Timur, saudara, naik pesawat dari Medan. Naik pesawat dari Medan karena dia duluan masuk ke dalam pesawat, dia nggak lihat itu kursinya nomor berapa, saudara. Yang penting dia masuk aja, ternyata dia duduk di kelas bisnis pesawat itu. Wah, langsung dia duduk karena dia lebih duluan masuk. Dan kemudian, waduh, datanglah orang yang tempat duduknya ditempati orang tua ini. Pak, mohon maaf, ini kelas bisnis, ini tempat duduk saya. Bapak kan kelas ekonomi di belakang sana. Waduh, saya nggak mau tahu. Siapa duluan, siapa dapat. Siapa duluan dia dapat. Wah, ini kayak semacam undian ini bikinnya. Pokoknya saya tidak mau turun dari, tidak mau saya harus duduk di tempat ini. Waduh, pramugarinya juga kewalahan, tidak mau dia pindah, saudara. Dan kemudian adalah satu orang dari belakang penumpang. Dia datang dibisikin. Dia dibisikin kepada orang tua ini. Dia langsung angkat koper, dia langsung pindah ke tempat duduknya yang seharusnya. Tiba-tiba datang pramugarinya. Pak, tadi itu kamu ngomong apa sama orang tua? Kita udah kewalahan tadi, dia nggak mau pindah katanya. Saya cuma bilang sama bapak itu, Pak, bapak mau kemana? Oh, saya mau ke Surabaya. Oh iya Pak, salah. Kalau yang di depan ini itu nanti itu terbangnya itu ke Papua. Kalau bapak duduk di sini, bapak nanti sampai ke Papua, nggak sampai ke Surabaya. Jadi yang di Surabaya di belakang. Akhirnya bapak itu, oh gitu ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita perlu hikmah, perlu bijaksana. Amin, saudara. Nah itu banyak belajar dan membaca Alkitab. Tadi Mazmur itu jelas dikatakan itu bahwa karena dengan firman Tuhan kita itu lebih mengerti. Karena dengan firman kita lebih bijaksana. Karena dengan firman kita itu lebih berakal budi, saudara. Nah, saudara-saudara, lebih berakal budi. Saudara, kalau disakitin orang, ya, kalau disakitin orang ataupun difitnah orang, dibuat saudara bangkrut, ditipu orang, saudara-saudara, biasanya orang kan itu ingin balas dendam. Awas dong, kalau kamu tidak mau bayar, kalau kamu tidak mau mengganti semua kerugian saya apa segala macam, saya tuntut kamu. Saudara-saudara, tapi beda dengan orang yang mencintai firman.
Kalau orang yang sudah menyakiti kita, ya karena kita sudah berakal budi dari firman Tuhan, kita lebih condong mengampuni. Amin saudara. Kita lebih mengasihi. Bahkan dikatakan orang yang menyakiti kita, memusuhi kita, kita berdoa buat mereka. Karena kita lebih berakal budi. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Jadi saudaraku, mari hidup kita ini senantiasa dikuasai Roh Kudus. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka kita akan hidup di dalam firman Allah. Hidup dalam firman. Yang kedua, hidup dalam doa dan penyembahan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan hidup dalam, yang pertama tadi, dalam firman Allah. Dia akan hidup dalam doa dan penyembahan. Wahyu 4 ayat 2, 9 dan 11 dikatakan, segera aku dikuasai oleh Roh. Nah ini muncul lagi kata dikuasai oleh Roh. Lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan di setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Nah saudara-saudara, hidup dalam doa dan penyembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang doa dan penyembahan itu, nah satu hal yang kita harus perlu mengerti. Saudara, surga itu tempatnya, ya, tempatnya orang, dan dikatakan makhluk. Surga itu dihuni oleh makhluk yang menyembah dan memuji Tuhan. Ya kan? Dikatakan jelas itu adalah semua makhluk yang dihuni oleh, yaitu orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Dalam Wahyu 5 ayat 8 dikatakan, di sana, ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi kecapi itu berbicara tentang musik, nyanyian dan penyembahan. Kalau berbicara tentang cawan emas, itulah doa. Itulah doa orang-orang benar, penyembahan orang-orang benar. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin Roh, kita harus hidup suka dalam doa dan penyembahan. Dan suka doa penyembahan? Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki gaya hidup yang suka berdoa dan menyembah Tuhan. Karena apa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa ingat, nanti itu di surga itu adalah tempat, ya, di mana tempat yang kegiatannya itu berdoa dan menyembah. Nah, kalau kita itu sudah suka menyembah di bumi ini, gimana caranya nanti kita bisa menyembah di dalam surga? Wah, kebaktian aja itu 2 jam sudah rusak-rusuk, gesek-gesek pantat saudara, sudah gak nyaman sudah ini. Itu baru 2 jam. Bagaimana kalau nanti di surga 2 jam? Tidak saudara. Berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu adalah kegiatan kita di sana. Kalau sampai kita itu
sama malaikat, malaikat, kok kegiatan di sini ibadah terus? Halo saudara? Tanya sama malaikatnya, malaikat kok kenapa kok di sini di surga kok kegiatannya ibadah terus, menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan? Udah, saya gak jadi. Saya mau ke neraka aja. Sana banyak artis di sana, banyak bidadari di sana. Saudara, kalau kita tidak latihan dari sekarang menyembah memuji Tuhan, ya saudara, di surga nanti kita bisa dipulangkan Tuhan nanti. Wah, kamu gak lulus kamu. Turun dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang tidak suka, apalagi di gereja itu kelihatan, saudara. Ya kan? Jadi tiba-tiba sedikit-sedikit ya masih memuji Tuhan. Sudah pergi ke kamar mandi, keluar masuk lagi, saudara. Udah firman, saudara, keluar lagi, masuk kamar mandi lagi. Nah yang terakhir, saudara, udah persembahan, saudara. Pas persembahan masuk kamar mandi, tidak balik-balik, saudara. Tunggu habis persembahan baru keluar, saudara. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak suka menyembah, memuji Tuhan, tidak suka di gereja. Saudara, mari kita coba bayangkan, saudara, ya. Sebelum kita di surga ini, ke surga, kita harus mulai latihan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, apakah hanya 1 tahun di surga? Ya nanti kalau bisa ya minta tolonglah sama Tuhan, 100 tahun aja lah di surga, tidak apa-apa. Habis itu ya entah kemana dah. Pokoknya yang penting jangan di surga dah terus. Masa di surga itu kegiatan yang menyembah, memuji Tuhan terus. Ya bagi-bagilah. Ya kalau 500 tahun lah di surga. Selebihnya ya nanti saya jalan-jalan tak kemana, di awan-awan atau di dunia-dunia lain nanti, saudara. Itu kan, saudara? Ya kita di sana itu tidak 2 jam sama seperti ibadah ini, cuma 2 jam. Tapi di sana itu kita itu 1 tahun, enggak, 2 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Coba yang 1.000.000.000 tahun, kira-kira berapa lama ya? Wah, selama-lamanya. Bosan gak, saudara? Saudara ya. Ya, jadi kita ini jangan kita sampai tidak suka menyembah Tuhan, karena hidup kekal selama-lamanya kita bersama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Caralah hidup kita. Itu di dunia ini sebentar, saudara. Enggak hitungan, sebenarnya kalau kita hitungan di dunia ini, kalau hitungan jam, hitungan menit. Ya kan? Dibanding dengan hidup selama-lamanya di surga. Saudara-saudara, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya kita hidup ini supaya kita terus boleh senang. Apalagi nanti kalau kita sudah sampai di surga, kita tidak bosan, tapi kita suka menyembah Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, hidup yang dikuasai Roh. Tadi hidupnya ada dalam firman, hidupnya dalam doa dan penyembahan, dan dia itu hidup sebagai mempelai Kristus. Ya, mempelai Kristus. Nah, saya bacakan untuk kita mempelai Kristus, Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan, maka datanglah seorang ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepada katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar yang tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah
dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Yang ketiga, hidup sebagai mempelai Kristus. Nah, saudara-saudara, kita ini adalah digambarkan seperti mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu adalah yang menanti kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita ini akan menyongsong Dia, menyambut Yesus sebagai mempelai, kita sebagai mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan kita akan menyongsong Yesus, menyongsong Dia. Kita adalah mempelai Kristus. Katakan samping kiri kanannya, kamu adalah mempelai Kristus. Nah, datang laki-laki, loh, saya kan laki-laki. Saudara jangan salah ini ya, jangan salah dulu ya. Mau pikir bapak ibu pikir wah itu apa namanya itu gambaran ya, gambaran daripada kita ini sebagai mempelainya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini mempelai. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi kita harus siap sedia ya sebagai mempelai Kristus. Dan kemudian di dalam Wahyu 19 ayat 7-8 dikatakan, ayat 7 dan 8, mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus hidup suci karena kedatangan Kristus itu sudah dekat. Inilah yang dituntut kita sebagai mempelai Kristus, yaitu apa? Supaya kita itu mengenakan kain putih. Dalam arti di sini adalah kita itu senantiasa hidup suci, hidup kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Amin, saudara. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Banyak tanda-tanda yang sudah menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara, dalam kita belajar sedikit di dalam Kisah 20 ayat 2, itu berkata demikian, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara, ini blood moon menjadi satu fenomena, sebagai satu tanda bahwa memang kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara-saudara, pada tahun 2014, coba di sana, 2014 dan 2015 itu ada 4 kali ya gerhana bulan yang berwarna merah seperti darah berturut-turut selama 2 tahun, 2014 dan 2015, dan 2 kali gerhana matahari. Nah, saudara-saudara, kejadian-kejadian ini tepat sekali itu di hari raya Yahudi. Nah, contohnya di sini saudara-saudara, kalau kita bisa melihat bahwa terjadi pertama gerhana bulan tanggal 15 bulan 4 tahun 2014, itu tepat pada Paskah Yahudi. Nah, jadi gerhana bulan yang kedua itu tepat tanggal 8 bulan 10 2014, itu hari pondok daun. Ya, hari pondok daun, saudara-saudara, kan itu orang-orang Israel itu pada berkumpul dari semua negeri datang merayakan hari raya pondok daun.
Gerhana matahari terjadi pula pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2015. Itu pada tahun baru. Gerhana bulan tanggal 4 bulan 4 tahun 2015 terjadi juga di hari yang sama pasca Yahudi. Di hari yang sama. Nah, saudara, gerhana matahari tanggal 13 bulan 9 tahun 2015, yaitu hari Sangkakala. Dan gerhana bulan yang keempat tanggal 28 bulan 9 tahun 2015, yaitu hari Pondok Daun. Saudara, apakah NASA merekayasa itu supaya tepat pada hari raya Yahudi? Tidak juga. Saudara-saudara, ini adalah menjadi sebuah tanda memang yang begitu sudah Tuhan tunjukkan memang kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ya, saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita bisa menentukan bahwa hari kedatangan Tuhan itu bisa kita tentukan. Tidak ada yang bisa menentukan hari kedatangan. Tapi tanda-tanda ini menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Makanya saudara-saudara, satu hal, kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa tanggal ini, bulan ini, tahun ini Tuhan Yesus akan turun, itu tidak benar. Nah, saudara, karena apa? Kita ini bukan tim perencana kedatangan Tuhan, tapi kita ini hanya tim penyambutan kedatangan Tuhan. Amin. Katakan samping kirikannya, kita adalah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Nah, itu saudara. Oleh karena itu siap sedia, saudara. Nah, saudara, ada tanda yang lebih ajaib lagi selama yang ada di dalam dunia ini, yaitu pada fenomena 3 jam gelap saat kematian Yesus. Saudara-saudara, NASA secara teknologi mulai meneliti. Ternyata pada saat itu ada gerhana bulan dan gerhana matahari yang sedang bertumpuk, sedang terjadi, saudara. Nah, jadi pada zaman tanggal 4 tahun 2032 setelah Masehi itu, Jewish Passover. Itu adalah hari raya Paskah Yahudi. 7 Oktober 32, Feast of Tabernacle. Tanggal 3 April pada tahun 33, kematian Yesus. Tanggal 3 April tahun 2000, tahun 33. Ya, itu gelap gulita yang sedang terjadi pada saat kematian Yesus. Nah, 3 April tahun 33, Jewish Passover, Paskah Yahudi, bulan, ya, gerhana bulan. Dan tanggal 7 September tahun 33, Feast of Tabernacle. Saudara, pada saat kematian Tuhan Yesus, pada saat itu memang sedang terjadi fenomena dalam kematian Yesus, 3 jam gelap gulita. Itu bukan karena mati lampu ya, nah itu siang, gelap seperti malam, berlangsung selama 3 jam. Padahal saudara, kalau secara teknologi NASA menyelidiki bahwa gerhana matahari itu yang paling lama itu hanya bertahan cuma 7 menit. Bayangkan 7 menit saja, tidak lebih gerhana matahari. Tapi pada saat itu 3 jam gelap gulita sedang terjadi. Karena apa? Ada sedang bertumpuk gerhana matahari, gerhana bulan yang sedang terjadi pada saat itu. Ini menjadi suatu keajaiban yang tidak pernah terjadi dulu sekarang. Sampai sekarang tidak pernah terjadi. Hanya karena pada saat kematian Tuhan. Apa yang menjadi maknanya dalam kehidupan kita? Kalau fenomena ini Tuhan izinkan pada saat kematian Tuhan Yesus, itu berarti adalah bahwa Tuhan juga nanti akan datang menjemput setiap umatnya, karena Yesus telah mati untuk menebus saya dan saudara di kayu salib pada saat-saat fenomena tersebut. Dan setelah Tuhan tunjukkan fenomena-fenomena yang sudah terjadi pada masa-masa ini juga, bahwa itu menandakan Tuhan juga akan datang segera
saudara untuk menjemput saya dan saudara. Amin. Saudara, untuk itu saudara, apa konklusinya? Konklusinya adalah mari kita tetap siap sedia. Untuk apa? Untuk kita tidak ditinggal oleh Tuhan pada saat pengangkatan, pada saat Yesus datang. Saudara-saudara mau saudara ditinggal kalau Tuhan Yesus datang? Tidak mau ya? Pasti mau ikut ya? Saudara-saudara, ya coba kita buka ayat berikutnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, saya yakin saudara tidak mau ketinggalan. Amin. Saya juga tidak mau ketinggalan, saudara. Kalau Tuhan mau angkat itu, saya juga mau ikut, saudara. Jangan sampai ya saudara-saudara, kita satu kali nanti pagi-pagi kita itu ambil kopi, minum kopi, biasanya kita dengar berita TV, tiba-tiba breaking news muncul sambil minum kopi. Breaking news dari CNN bahwa jutaan orang telah diangkat oleh Tuhan. Ya, jutaan orang diangkat oleh Tuhan sambil minum kopi. Saudara, apa yang Anda rasakan? Bahkan juga yang di rumah ada beberapa orang yang sudah nggak ada. Wah, saya minum kopi. Berarti Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu sedang ditinggal. Waduh, berarti saya ini ditinggal ini. Waduh, lihat orang-orang yang begitu banyak sudah nggak ada. Saudara, jangan sampai ketinggalan. Amin. Jangan sampai kita ditinggal pakai minum kopi juga, saudara. Kadang-kadang senangnya lihat-lihat nonton berita CNN yang tak Tuhan. Bagaimana caranya? Selalu siap sedia. Tadi dikatakan berbaju putih, artinya sana selalu hidup kudus, menyongsong menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya itu coba diputarkan video yang tidak punya suara tadi, ya. Itu saja gitu, ya. Kita lihat. Dia hanya juga gambaran inspirasi saja, saudara, ya. Yang tidak punya suara. Oke, saudara, ya, silakan. Ya. Silakan pemain musik. Siap. Ini tadi kita setel tapi tidak ada suaranya. Diperhatikan saja, saudara, ya. Untuk ya, saudara, ya. Cukup ya sampai di situ saja, saudara. Terima kasih, Bapak. Cukup sampai di situ saja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa dinyalakan lampunya. Saudara, pengangkatan itu akan nanti seperti itu, saudara.
Jangan sampai hidup kita ditinggal, apalagi saat ibadah saudara. Kelihatan yang memang hidupnya benar-benar beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pikirannya melayang-layang kesana kemari, pas satu angkatan saudara ditinggal saudara. Biarlah hidup kita ini senantiasa dikuasai Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, supaya kita bisa hidup dalam firman. Ya, amin saudara. Supaya kita hidup dalam doa dan penyembahan, supaya kita bisa mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, biarkanlah hidup kita ini senantiasa dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Amin firman Tuhan. Mari saya kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian berhembuslah Roh Kudus. Gereja
Patmos yang selalu dan rindu bahkan mau dipimpin maupun dikuasai Roh Kudus. Kami rindu seperti Yohanes Tuhan. Kami hidup ini Tuhan berikan kepada kehendak Tuhan, pada pimpinan Roh Kudus, pada penguasaan daripada Roh Kudus, sehingga melalui pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus kami itu semakin mencintai firman Tuhan. Kami semakin bisa hidup seperti firman Allah. Bahkan kami menjadi orang-orang yang rindu berdoa dan menyembah Tuhan. Bahkan kami senantiasa siap menjadi mempelai Kristus yang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan tidak bercacat dan bercela, dan hidup kami kudus di hadapan Tuhan, sehingga pada hari pengangkatan pun terjadi Tuhan, kapanpun itu terjadi, kami tidak ditinggalkan, tetapi kami boleh bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan saudara-saudaraku, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, beberapa pengumuman yang akan kita ini lihat bersama-sama. Yang pertama saudara, yang pertama yaitu kebaktian umum ya, hari Minggu. Ya saudara-saudara, hari Minggu tanggal 20 Juni akan ada pembicara tamu, yaitu Pendeta Yunus Kela STH dari Surabaya. Ya, mari saudara-saudara kita bisa hadir bersama-sama, ya, kita bisa menikmati berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yunus Kela ya, STH ya. Dulu sudah pernah kita undang sekali ya, kita undang lagi beliau. Saudara-saudara, kemudian penata layanan Juni sampai Juli, Bapak Ibu boleh atau semua jemaat yang terlibat dalam pelayanan diharapkan mengambil penata layanan bulan Juni dan Juli yang sudah disiapkan ya, yang sudah saya siapkan, supaya kita bisa mengingat jadwal-jadwal pelayanan kita masing-masing. Diharapkan semua jemaat yang mendapatkan pelayanan supaya dilaksanakan dengan komitmen dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, Selasa ceria, setiap Selasa ceria akan ada ya saudara-saudara, hari Selasa pukul 15 atau jam 3 sore. Mari anak-anak yang ini, anak-anak jemaat semuanya bisa dibawa pada jam 3 sore setiap hari Selasa. Akan banyak kegiatan yang diadakan oleh guru sekolah minggu ya di tempat ini ya. Baik saudara-saudara, kemudian saudara yang kasih Tuhan, Hud Juni ada yang berulang tahun di sini saudara-saudara. Saya panggil ya saudara, saya maju ya ke depan ya, kita akan berdoa syafaat sekaligus. Bapak Yoram Sanam, ya mari silakan maju kita berdoa bersama-sama. Ibu Yosefina tanggal 3 ya. Kemudian Robinson Halan, Bapak James, mari maju Pak, silakan. Baik, kita berdoa. Ibu Priska, mari maju ya, kita berdoa. Kemudian Aksamina Puluh, kemudian saudara Bapak Yandi ya, Nomen, Yulen Katampani, Immanuel Kamalen, Yunita Helena ada ya. Ya, mari silakan maju. Julen Gelor Win Taupan, Nadila Mariana Putri Lasa, Bapak Jimmy Wasim, Immanuel Naha, Bapak Immanuel Naha, Bapak Marti Yunus Beis, Johnny Gerson Billy Metkono, Yeroham Cristiano Taupan. Mari silakan maju saudara. Mungkin ada yang belum disebut namanya, mungkin belum tercatat yang berulang tahun bulan 6 ini. Saudara-saudara,
Ya kalau tidak ada, saudara, saya bacakan dulu ya sebelum kita doa syafaat. Laporan persembahan kita bagi berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada saat siang hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua jemaat boleh ada hingga saat ini karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mereka boleh menikmati bertambah umur 1 tahun lagi ya Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Mereka boleh sehat, mereka boleh punya anak, mereka boleh menjalani hidup ini, mereka boleh studi, menjalankan pekerjaan, dan semuanya karena pertolongan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati suami mereka, memberkati istri mereka, bahkan memberkati pengharapan mereka, masa depan dan pada semua jemaat yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan semakin nyata bagi setiap hidup mereka. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah sidang jemaat-Mu, berkati keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang ada saat ini Tuhan, mungkin mereka sedang terjepit, mereka sedang mengalami tantangan dan persoalan yang berat ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka, Tuhan memberkati mereka, dan kami percaya ya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun mereka sedang menghadapi persoalan yang begitu berat, mungkin mereka Tuhan sedang sakit, kami mohon Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan mereka, yang sedang bergumul di dalam kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan cukupkan senantiasa. Bukan mereka yang menghadapi persoalan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Berikan jalan keluar. Saat ini kami berdoa buat keluarga jemaat Tuhan, mungkin mereka sedang menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah suami, istri, maupun anak-anak. Beri damai sejahtera, kasih melimpah di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mereka yang masih mencari pekerjaan, beri pekerjaan bagi mereka. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang merindukan anak, Tuhan berkati pernikahan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami Kota Damai ini, biarlah Tuhan memberkati dengan kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan warga-warga di tengah Kota Damai ini Tuhan boleh saling menjunjung tinggi toleransi, sehingga bahwa gereja-gereja di tengah-tengah Kota Damai itu boleh menjadi terang juga. Berkati juga Tuhan bangsa negara kami ini, secara khusus kami berdoa Tuhan buat program vaksinasi untuk menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan lancarkan setiap program vaksinasi di seluruh penjuru bangsa kami ini Tuhan, sehingga melalui vaksinasi ini Tuhan, bangsa negara kami Tuhan boleh menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak doa syafaat kami yang belum kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa melihat apa yang menjadi setiap pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong hidup kami. Ini doa syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Linus.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Yesus berkati hambanya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum itu, saya akan membacakan kartu sembahang bagi kita yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, bila beban keras melanda hidupku. Ayat yang kedua sampai 4. Bapak, pada saat ini kami telah memberikan istri persembahan kami
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu saya mengajak para pengantin berdiri. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita, arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan bersaat teduh. Saya mengucapkan bagi kita semua jemaat selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.